أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, beliau berpesan, kun aliman, atau jadilah orang-orang terpelajar kata Nabi, jadilah orang alim kata Nabi, atau muta'aliman, atau orang yang belajar atau terpelajar atau orang yang menuntut ilmu. Lalu kata Nabi mengatakan sami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Lalu kanjeng Nabi mengatakan lagi al-muhibban, atau orang mencintai ilmu atau mencintai orang-orang berilmu. Dan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir mengatakan walaupun, tapi jangan menjadi khamisan, walaupun khamisan kata kanjeng Nabi, jangan menjadi yang kelima. Jadi Nabi mengatakan jadilah orang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Namun kanjeng Nabi mengatakan jangan jadi yang kelima. Fatahlik kata kanjeng Nabi. Fatahlik itu adalah celakalah. Lalu siapa itu orang kelima? Pertama, orang yang membenci orang-orang alim, membenci ilmu. Yang kedua, siapa? Orang-orang berdebat, senang berdebat, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Lalu siapa lagi? Orang yang tidak mematuhi atau tidak patuh pada orang-orang berilmu. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang tidak ikhlas pada orang-orang berilmu. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang menciptakan suatu makar atau suatu fitnah pada orang berilmu, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kanjeng Nabi berpesan, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, walaupun khamisan. Fatahli kata kanjeng Nabi. Jadi semua pesan kanjeng Nabi itu bagikan suatu peluru yang kalau kita gunakan itu untuk menyerang setan. Karena kita tahu orang yang paling dibenci oleh setan adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kanjeng Nabi dan memberikan izin pada setan untuk menemui kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika kanjeng Nabi bertanya, siapa orang yang paling menjadi musuhmu atau orang yang kamu benci wahai iblis? Iblis itu menjawab, engkau wahai Muhammad. Lalu dan sebagainya. Lalu kanjeng Nabi itu melaknat iblis tersebut. Ini saya menceritakan ini sebagaimana Rasul menceritakan. Lalu setelah itu kanjeng Nabi melaknat iblis tersebut. Fatahlik. Lalu iblis itu sama kanjeng sembur. Kalau dia sembur, gitu, dia itu terpental sangat jauh sekali. Lalu ketika dia terpental, dia jatuh ke tanah itu membentuk suatu lubang yang besar. Ya, karena setan itu, iblis itu terpental begitu jauh sekali, begitu. Lalu kepalanya oleng, kepalanya pusing. Dia muntah, setan itu muntah. Ketika dia muntah, maka bekas dari muntahan itu yang jatuh ke tanah, tumbuhlah daun tembakau, tumbuhlah daun ganja. Ganja mengatakan tumbuhlah daun-daun yang sekarang ini dipakai untuk mabuk atau untuk apa itu namanya itu, untuk segala sesuatu yang bekas kotoran daripada setan. Jadi seperti itu. Itulah kenapa alhamdulillah insyaallah kita memiliki masyarakat untuk tidak mengikuti setan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala